Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat untuk belajar. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan penafsiran data, baik yang disajikan dalam bentuk diagram gambar atau piktogram, diagram batang, maupun yang disajikan dalam bentuk diagram garis. Nah, pada pertemuan yang lalu, anak-anak sudah mempelajari data yang disajikan seperti pada gambar berikut, atau data disajikan dalam bentuk piktogram. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh soalnya. Di sini ada data panen jeruk yang disajikan dalam bentuk piktogram. Nah, ditanyakan pernyataan yang tepat berdasarkan diagram gambar di atas. Oke, yang ditanya adalah pernyataan yang tepat. Nah, di option A, hasil panen jeruk paling banyak di tahun 2017. Jadi, kita menguji mulai dari option A. Untuk mengetahui apakah panen paling banyak di tahun 2017, maka anak-anak kita harus mencari dulu berapa banyak panen di tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 agar kita dapat membandingkannya nanti ya. Nah, sekarang kita cari jika dia berwarna biru mewakili 500 buah. Jika berwarna kuning mewakili 1000 buah. Berarti 500 tambah 500 1000 ditambah 500 1500 ditambah 1000 hasilnya 2500. Kemudian di tahun 2018 500 ditambah 500 ditambah 500 hasilnya 1500. Tahun 2019 1000 tambah 1000 2000 tambah 500 2500. Dan tahun 2020 500 tambah 500 1000 tambah 1000 2000 ditambah 1000 3000. Berarti paling banyak di tahun 2020 ya, bukan 2017. Maka pernyataan A ini salah atau keliru. Nah, option B. Hasil panen jeruk paling sedikit di tahun 2019. Coba cek 2019. Ada 2500. Berarti keliru ya. Paling sedikit itu 2018. Maka pernyataan B juga salah. Kita lihat pernyataan C. Selisih hasil panen tahun 2020 dan 2018 adalah 1500 buah. Selisih berarti kita harus mencari selisih tahun 2020 ya. Tadi ada 3000. 3000 kita kurangi dengan hasil panen 2018 ini. 2018 1500. Berarti jika selisih data paling banyak kurang data paling sedikit, maka 3000 kurang 1500. Hasilnya 1500, maka option C benar. Nah, karena option C sudah benar atau tepat, maka kita tidak perlu menguji option D ya. Yang penting kita pastikan option C sudah tepat. Ya, maka jawabannya adalah C. Nah, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Data nilai matematika siswa kelas 5. Mulai dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Nah, pertanyaannya, jumlah siswa kelas 5 berdasarkan piktogram di samping. Ada berapa banyak anak kelas 5 atau siswa kelas 5 berdasarkan piktogram ini? Nah, kita bisa hitung dengan melihat gambar anaknya, tetapi hati-hati. Jika gambarnya besar,
mewakili 2 anak. Jika gambar anaknya kecil, hanya mewakili 1 anak atau 1 siswa. Nah, kita cari mulai dari siswa yang memperoleh nilai 75 ada berapa siswa? 2 ditambah 2 karena gambarnya besar ya. Maka ada 4 siswa. Nah, nilai 80 juga masih sama, 4 siswa. Ini 85 gambarnya anak atau siswa yang besar. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dikali 2. Karena satu gambar mewakili 2 siswa. 7 kali 2, 14. Lanjut lagi. 1, 2. 2 kali 2, 4 ditambah 1 gambar kecil mewakili 1 siswa. 4 ditambah 1 siswa. Ada 5 siswa. Nah, di sini 2 siswa ditambah 1 berarti ada 3. Nah, tadi ditanya apa? Jumlahnya. Maka kalian jumlahkanlah jika ditanya jumlahnya. 4 ditambah 4, 8. Ditambah 4, 12. Ditambah 5, 17. Ditambah 3 lagi, 20. Ibu tulis 0. 2-nya ibu simpan di sini. 2 ditambah 1, 3. Berarti jumlah siswa kelas 5 yaitu 30 siswa. Di option B ada 30 siswa. Jawaban B. Nah, lihat soal berikutnya. Jika banyak pisang yang terjual selama seminggu sebanyak 1000 buah, maka banyak pisang yang terjual pada hari Jumat. Ditanya, banyak pisang yang terjual pada hari Jumat. Nah, kita lihat mana hari Jumat. Oh, di sini masih kosong, makanya ditanyakan ya. Nah, hasil penjualan pisang dalam seminggu ini 1000 buah. Ya, jadi kita akan berpatokan dari sini nantinya. Ada 1000 buah. Maka, untuk mengetahui berapa banyak pisang yang terjual pada hari Jumat, kita harus tahu dulu ada berapa banyak pisang yang terjual dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Ya. Jadi anak-anak harus tahu dulu berapa banyak pisang yang terjual dari hari Senin. Kita hitung. Ya, lihat jika gambarnya seperti ini mewakili 50 buah pisang. Jika gambarnya seperti ini mewakili 10 buah. Jadi kita hitung sekarang. 50 tambah 50, 100. 110, 120, 130. Pada hari Senin terjual pisang sebanyak, ibu tulis di sini saja ya. Banyak buah yang terjual untuk hari Selasa, 50 ditambah 10, 60, tambah 10, 70, tambah 10, 80, tambah 10 lagi berarti 90. Kemudian hari Rabu, 50 tambah 50, 100, ditambah 50, 150, 160, 170, 180, 190. Kemudian kita lanjut. Hari Kamis, 50 tambah 50, 100, tambah 50, 150, tambah 50, 200, tambah 10, 210. Kemudian hari Jumat kosong, karena ini yang ditanyakan. Hari Sabtu, 50 tambah 50, 100, 110, 120, 130. Kemudian 50 tambah 50, 100, tambah 50, 150, tambah 50, 200, 210, 220. Nah, kita tambahkan ini ya, sehingga kita tahu berapa banyak pisang yang sudah disajikan pada piktogram. Kita tambahkan secara menurun.
Nolnya dulu mulai dari satuan, berarti 0 ya. Puluhannya sekarang, 3 ditambah 9, 12 ditambah 9 lagi, 21 ditambah 1, berarti 22 ditambah 3, 25 ditambah 2 lagi, berarti 27. Nah, Ibu tulis 7, kemudian 2-nya Ibu simpan. 2 ditambah 1, 3, ditambah 1, 4, ditambah 2, 6, ditambah 1, 7, ditambah 2, 9. Berarti banyak pisang yang sudah disajikan pada piktogram 970 buah. Sedangkan pada soal tadi diketahui ada 1000 buah. Maka selisihnya itulah yang terjual pada hari Jumat. Jadi kita bisa mencari banyak pisang yang terjual pada hari Jumat, yaitu 1000 buah dikurang 970. Maka dapat berapa? 30 buah pisang. Option C. Ya. Nah, sekarang anak-anak masih ingat, ini data disajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, perhatikan soal-soalnya. Jumlah hasil panen terbanyak dan hasil panen yang paling sedikit berdasarkan data pada diagram di samping adalah. Datanya dalam bentuk diagram batang dan ditanyakan hasil panen, ya, ditanya jumlah ya, jumlah dari hasil panen terbanyak dan hasil panen yang paling sedikit. Maka kita harus tahu hasil panen paling banyak mana. Hasil panen paling banyak ada berapa ton? Sepertinya di tahun 2013 ya dengan 2015, yaitu ada di antara 6 dan 8, berarti 7 ton. Maka hasil panen yang paling banyak adalah 7 ton. Hasil panen yang paling sedikit, cari yang paling sedikit, yang paling pendek diagram batangnya ini. Pada tahun 2014 yaitu berapa ton? 2 ton. Maka yang paling sedikit 2 ton. Nah, ditanya jumlahnya. Kalau jumlah berarti kita tambahkan 7 ton ditambah 2 ton, maka dapat 9 ton. Jawabannya adalah A. Diagram di samping menyajikan banyak penduduk, baik pria maupun wanita di 4 RT. Berdasarkan data yang disajikan, maka penduduk paling banyak dari RT titik-titik. Nah, ditanya penduduk paling banyak di RT mana? Apakah RT 01, 02, 03, atau 04? Nah, kalau seperti ini kita harus tahu dulu berapa banyak penduduk RT 01, 02, 03, 04. Nanti kita bandingkan dan cari mana yang paling banyak ya, ditanya yang paling banyak. Kita cari RT 01. Pria ya, prianya diwakili ini. Ya, prianya ada 50. 50 sedangkan wanitanya ada 70 orang. Nah, ayo kita tambahkan 50 tambah 70. 5 tambah 7 saja. 5 ditambah 7 hasilnya berapa? Ya. Ada 12 tambah nolnya tadi berarti ada 120. Ya. Kemudian kita lanjut RT 02, lihat laki-lakinya ada atau prianya antara 40 dan 50, pertengahannya berarti menunjukkan 40 berapa? 45. Wanitanya ada 80 orang. Ayo tambahkan lagi 45 tambah 80. Boleh bertambah bersusun jika agak sulit buat anak-anak ya. 45 ditambah 80 berarti kita dapat, atau begini saja, 0 ditambah 5
5. Kita tambahkan satuannya dulu. Sekarang puluhan. 8 tambah 4, 12. Berarti jumlahnya 125. Nah, penduduk RT 03. Prianya ada 60 orang. Wanitanya ada di antara 70 dan 80. Berarti 75. Kita tambahkan lagi satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. 5 tambah 0, 5. 7 ditambah 6, berapa 7 ditambah 6? Dapat 13, berarti 135. Sekarang RT 04. Prianya ada 40 orang, wanitanya ada di antara 60 dan 70, berarti 65. Nah, kita tambahkan lagi 5 tambah 0, 5 ya. 6 ditambah 4, 10, berarti jumlah penduduknya 105. Nah, sekarang lihatlah penduduk paling banyak dari RT mana? RT yang berpenduduk 135 orang, berarti RT 03. Ya, option C. Ya. Nah, diagram batang. Ya. Diagram di samping menyajikan data banyak ikan yang dipelihara di kolam Pak Denny. Jika jumlah seluruh ikan ya ada 820. Nah, ini penting kita gunakan nanti. Ada 820 ekor ikan. Ya, ikan yang dipelihara di kolam ya kelima. Sebanyak berapa ekor? Ya, di kolam 5A. Berarti ini. Ya, ada berapa banyak ikan yang dipelihara di kolam kelima? Oke, di sini masih titik-titik. Nah, inilah yang anak-anak akan cari. Caranya kurang lebih sama dengan pada diagram gambar tadi ya, yang ditanyakan berapa penjualan di hari Jumat. Maka untuk mengetahuinya kita harus tahu dulu berapa banyak ikan di kolam 1, kolam 2, 3, 4, 6, dan 7. Nah, sekarang kita cari berapa banyak ikannya. Di kolam 1 ada berapa banyak ikan? 140 ikan. Ya, ada 140. Di kolam 2, nah, pertengahan 120 dan 140 berarti 130. Kemudian di kolam 3 ada 100 ikan. Di kolam 4 pertengahan 60 dengan 80 berarti 70. Kemudian ini kolam ke-6 ada 120. Lanjut kolam yang paling terakhir ada 140 ikannya. Nah, anak-anak jumlahkanlah ikan-ikan yang ada di sini. Ya. 140 tambah 130 tambah 100 tambah 70 tambah 120 tambah 140. Nah, jika ibu ingin menjumlahkan persatuannya, semua satuannya 0, berarti hasilnya ibu tuliskan di sini saja ya, 0. Berarti hasil penjumlahannya, oke, satuannya 0. Sekarang kita jumlahkan puluhan. 4 kita tambahkan dengan 3, hasilnya 7. Nah, tambah 0 berarti tetap 7. Ditambah puluhannya lagi 7, hasilnya 14. Ditambah puluhannya 2 lagi, tambah 2 berarti 16. Ditambah 4, maka ada 20. Ibu tulis nolnya. Ibu simpan 2-nya pas di ratusan berarti ya. Nah, berarti kita hitung sekarang ratusannya. 2 ditambah 1, 3. Ditambah 1 lagi, 4. Ditambah 1, 5. Nah, ini tidak ada ratusannya ya. 5 tambah 1, 6. Ditambah 1, 7. Berarti banyak ikannya ada 700.
Sedangkan jumlah ikan semua yang dipelihara Pak Denny 820. Ada selisih, selisihnya itulah yang ada di kolam kelima. Maka kita cari selisihnya. 820 kita kurangi dengan tadi kita dapat 700 ya. Nah, 700 kita kurang 0 kurang 0, 0, 2 kurang 0, 2, 8 kurang 7, 1, 120 berarti option B, jawabannya B ya. Jadi banyak ikan di kolam kelima 120. Nah, jika anak-anak ingin memastikan jawabannya sudah benar atau tidak, jumlahkanlah semua ini. Apakah benar jumlahnya 820? Jika benar, jawaban kalian pastinya tepat ya. Oke, kita lanjut pada soal-soal diagram garis. Nah, diagram garis di samping menyajikan data berat badan siswa. Banyak siswa yang memiliki berat badan kurang dari 43. Nah, kata kuncinya ini. Ya, kurang dari 43. Kurang dari 43. Mana 43? Nah, ini yang kurang dari 43 berarti berat badan 42, berat badan 41 dan 40. Ya, karena ditanya yang kurang dari 43. Nah, berapa banyak siswa atau berapa jumlah siswa? Kita cari dulu berapa banyak siswa yang beratnya 40. Ada 6. Berapa banyak siswa yang beratnya 41? 12. Dan berapa banyak siswa yang beratnya 42? Ada di antara 14 dan 16. Berarti setelah angka 14, 15. Ya, di pertengahan 14 dan 16, 15. Sekarang kita tambahkan. Tambahkan satuannya. 6 ditambah 2 berarti dapat 8. 8, ayo anak-anak tambahkan lagi dengan 5. 13. Maka sama dengan Ibu buat di sini saja ya 13. Satunya Ibu simpan di atas puluhan. 1 tambah 1, 2. Ditambah 1 lagi di sini 3. Berarti banyak siswanya 33 ya. Banyak siswa yang berat badannya kurang dari 43 kg adalah 33. Adakah opsinya? Oh, ada di opsi D. Maka jawabannya adalah D. Nah, ayo lihat soal berikutnya. Berdasarkan diagram garis di samping, nilai tukar rupiah menurun pada hari apa? Menurun, coba lihat. Ya, diagram garis menurun. Ya, ini. Dia menurun. Berarti terjadi pada hari apa? Kita lihat harinya, hari Kamis. Opsinya C ya, pada hari Kamis. Soal berikutnya. Diagram di samping menyajikan data uang saku Dina selama seminggu. Jika harga bakso di sekolah Dina 5.000 dan es jeruk 2.000, maka Dina dapat menikmati semangkok bakso dan segelas es jeruk dalam seminggu sebanyak berapa kali? Nah, agar Dina dapat menikmati semangkok bakso dan segelas es, maka Dina harus memiliki uang sebanyak, ya kita lihat. Untuk harga bakso 5.000, harga es 2.000 berarti 5.000 ditambah 2.000 ya 7.000 rupiah. Berarti minimal Dina memiliki uang 7.000 rupiah untuk dapat menikmati semangkok bakso dan segelas es. Nah, sekarang kita lihat di diagram garisnya. Ada berapa hari Dina mendapatkan uang jajan minimal 7.000 rupiah. Nah, berarti ada 2 hari. Hari Rabu dan hari Kamis. Nah, ada 2 hari sehingga dalam 1 minggu Dina dapat menikmati es jeruk dan bakso sebanyak 2 kali. Ya, karena hanya 2 hari.
uang jajan Dina mencapai Rp7.000 ya. Sehingga jawabannya adalah B.